Misalkan kita nebar 5.000 ekor, ukurannya korek bensol atau silet lah. Kemudian ada orang beli, yang mana itu belinya cuman 1.000 ekor. Nah, itu resiko sebenarnya teman-teman. Video kali ini kita menyampaikan khususnya untuk teman-teman pemula ya. Jadi kalau merawat bibit ikan gurame di bulan 6, bulan 7 itu harus ekstra ya merawatnya. Kalau semisal masih belum tebar, alangkah baiknya jangan tebar dulu di bulan 6 sama bulan 7. Tunggu nanti sampai di bulan 8 saja, agar supaya nanti nggak kenapa-kenapa, karena ekstrim, cuacanya itu ekstrim di bulan 6, bulan 7. Jadi kalau misalkan sudah kadung terlanjur merawat bibit ikan gurame di bulan 6 sama bulan 7, usahakan airnya jangan terlalu tinggi. Jadi setidaknya 25 cm lah, jangan sampai terlalu tinggi ya. Tujuannya agar supaya nanti tidak dingin. Kalau nanti itu terlalu tinggi kedalaman airnya, nanti dikhawatirkan di permukaan itu anget, di dasar kolamnya itu dingin, karena cuacanya nggak stabil teman-teman. Tadi malam itu ya, bibit ikan gurame saya itu jam 12 itu masih nggak apa-apa, masih sehat semua. Nah tadi pagi saya lihat itu sudah banyak yang tebal, banyak yang mati ya bibit ikan guramenya. Habis ini kita lihat bersama-sama, padahal nggak kenapa-kenapa. Nah itulah, karena cuacanya itu sangat ekstrim teman-teman, bulan 6 sama bulan 7. Usahakan, sekali lagi ya, usahakan kalau misalkan belum tebar, usahakan jangan tebar dulu di bulan 6 sama bulan 7. Libur intinya. Tapi kalau misalkan sudah kadung, nah itu airnya jangan terlalu tinggi. Terus kalau malam itu ditutup, kolamnya itu ditutup, jangan sampai kena embun ya. Wah nanti ribet-ribet teman-teman. Jadi di bulan 6, bulan 7 ini ribet sekali merawat bibit ikan gurame. Nah itu poin yang pertama ya. Terus poin yang kedua yang ingin kita sampaikan, kalau merawat bibit ikan gurame, semisal ada orang beli bibit ikan gurame, nah ini khusus untuk pemula ya. Misalkan kita nebar 5.000 ekor, ukurannya korek bensol atau silet lah. Kemudian ada orang beli, yang mana itu belinya cuman 1.000 ekor. Nah itu resiko sebenarnya teman-teman, resiko ya. Jadi ada orang beli ke kita 1.000 ekor, sedangkan yang ada di kolam itu 5.000 ekor. Itu wah resiko sebenarnya. Kalau kita itu nggak kita kasihkan, kemudian nanti kita kan nggak enak sama pembelinya. Udah mau beli, kita nggak melayani, kan nggak enak. Tapi sebenarnya itu resiko ke kita. Soalnya kita sering alami hal yang seperti itu. Jadi ada orang beli 1.000 ekor, bibit ikan gurame kita ada 5.000. Nah, akhirnya yang sisanya yang 4.000 ini nanti banyak yang mati nanti, karena imbasnya kena sortir, kena jaring waktu kita ngambil ikannya. Nah itulah, oleh karena itu makanya kadangkala kalau orang beli 1.000 itu ya harusnya nilai uang itu harus ditambah ya, karena kasihan kepada petaninya, kasihan. Soalnya kan nanggung cuman beli 1.000, kemudian yang 4.000 kan, nah itu nanti banyak yang mati. Nah untuk menanggulangi itu, jadi misalkan harganya ukuran bensol beli 1.000 ekor itu 1.000 misalnya, 1.000 rupiah per ekornya. Nah ditambahlah 1.050 atau 1.100. Nah seperti itu. Tujuannya kasihan sebenarnya kepada petaninya. Nah, itu. Tapi kalau misalkan bisa menanganinya, menanggulanginya ya nggak masalah. Makanya kan sering kan, kalau beli banyak itu lebih murah. Nah itu, kalau beli sedikit agak mahal, ya itu tujuannya. Karena resiko. Jadi 2 poin itu ya teman-teman. Terus kalau nyortir juga itu harus benar-benar pelan-pelan, mindahin bibitnya juga harus pelan-pelan intinya. Terus waktu maketin juga harus pelan-pelan, karena nanti resikonya ke petaninya yang akan melanjutkan merawat bibit ikan guramenya. Jadi kalau misalkan kita jadi petaninya yang akan ngirim, itu harus benar-benar pelan-pelan, karena kita nanti akan tanggung jawab teman-teman. Tanggung jawab kepada petani yang meneruskan, yang merawat bibit ikan gurame kita nantinya. Oleh karena itu kita kalau jual bibit itu harus jangan sembrono, kadang kala kan
pokok dimasukin, pokok di packing. Nah seperti itu kan, kasihan nanti ke petaninya, petani yang merawat selanjutnya, bibit ikan gurame kita itu. Jadi seperti itu ya. Oke ya teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses usaha dan budidaya ikan gurame. Assalamualaikum. Nah, kita langsung lihat kondisi bibit ikan gurame kita yang tadi malam itu nggak kenapa-napa, kemudian tadi pagi sudah banyak yang mati. Kita cek bersama-sama ya. Ini ya bibit ikan guramenya. Nah itu kan banyak yang mati teman-teman. Padahal loh ya, ini tadi malam sudah kita tutup loh ya dengan menggunakan asbes. Tapi ya cuacanya ekstrim teman-teman. Jadi usahakan untuk teman-teman pemula khususnya, kalau merawat bibit ikan gurame jangan di bulan 6 atau bulan 7. Nah seperti itu ya. Kalau misalkan nanti terjadi kenapa-napa, airnya jangan terlalu tinggi airnya. Ini kan bibit ikan gurame ini sisa teman-teman, sisa dari yang kita panen. Jadi ini resikonya juga. Nah seperti itu, sisa daripada kita panen. Ada orang beli bibit ikan gurame ke kita, kemudian nah ini sisanya, orangnya cuman beli 1000 ya, bibit ikan gurame kita ada 5000. Nah ini resikonya seperti ini juga ya. Banyak yang mati teman-teman. Padahal tadi malam nggak apa-apa, ini jam 12 kita pantau, kita lihat ya, nggak apa-apa. Cuman ini tadi pagi kita lihat, banyak yang mati nih. Jadi resikonya seperti itu ya. 2 poin yang kita sampaikan di awal tadi juga. Yang pertama, kalau ada orang beli misalkan 1000 ekor, sedangkan bibit kita ada 5000 ekor. Nah ini dampaknya akan seperti ini, resiko ya kepada petani, kepada kitanya sendiri. Terus yang kedua, ini karena cuacanya kan ekstrim banget teman-teman, ekstrim cuacanya. Banyak banget nih yang mati ya. Biasanya kan nggak seperti ini, meskipun ada orang beli 1000 ekor, sedangkan bibit ikan gurame kita itu ada 5000 ekor, itu aman-aman saja karena ini pengaruh cuaca dingin juga. Ini coba ya, dingin banget, dingin banget, dingin banget teman-teman. Jadi seperti ini resikonya teman-teman. Ya 2 kolam tuh banyak yang mati juga. Cuacanya dingin teman-teman, hati-hati ya. Soalnya merawat nyawa itu nggak ada yang ahli, nggak ada yang pintar. Jangan ngomong senior, jangan ngomong nggak ada yang ahli teman-teman. Nah setidaknya kita memvideokan seperti ini biar menjadi pengalaman bersama. Jadi nggak ada yang pintar ya, saya ulangi, nggak ada yang pintar, nggak ada yang ahli urusan nyawa. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin lah. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.